Pernahkah kalian mendengar istilah queer? Queer memiliki istilah harfiah yakni aneh, ganjil, dan memiliki sifat yang berbeda. Nah, jika dihubungkan dengan istilah teologis, maka menjadi teologi queer. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana itu teologi queer. Untuk itu, mari kita bahas bersama. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam pengertian teologi queer. Teologi queer merupakan atau menegaskan bahwa semua hal yang kita pahami saat ini termasuk membahas tentang bahasa Allah, identitas manusia sebagai pribadi yang heteroseksual atau perempuan dan laki-laki, serta masyarakat mayoritaslah yang memberi arti atau makna terhadap sesuatu, apakah positif atau negatif. Kemudian, ada 6 tuntutan untuk pembaharuan teologi, yaitu yang pertama, dekonstruksi bahasa dan pemaknaan realitas. Hal ini merupakan sebuah ide atau makna yang memiliki sejarah, ide tentang laki-laki dan perempuan. Tidak muncul dengan sendirinya, namun terbentuk melalui sebuah proses sejarah yang terbentang dalam jangka waktu yang begitu lama. Maka dari itu, tugas dekonstruksi yang muncul pada saat itu adalah teologi queer, yaitu perlu dibuatkan analisa tentang bagaimana pengetahuan kita tentang sesuatu hal dan identitas kita itu dibentuk. Bagaimana terjadi sebuah proses hanya untuk memperoleh keuntungan dari jati diri kita sendiri. Hukum-hukum dan pandangan teologi queer menegaskan juga bahwa teologi queer ini didefinisikan oleh pejuang heteroseksual. Definisi ini menguntungkan orang-orang heteroseksual dan memargialkan atau membedakan mereka dari yang homoseksual. Misalnya, dapat kita lihat sebagai contoh serangan Paulus terhadap orang cabul dan pemburit, yang dimana sebenarnya bukan terhadap persetubuhan sesama jenis, melainkan pada kultus prostitusi. Kan ke tuntutan yang kedua, yaitu arti atau meaning. Para pionir teologi queer menolak pemahaman tentang adanya sebuah pengertian yang bersifat kekal, sekalipun itu bersifat kekal untuk selama-lamanya dalam interaksi hubungan manusia. Misalnya begini, ada sebuah perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda. Kita mengetahui dan mengenal arti perkawinan itu bukan karena kita memiliki sebuah arti yang tetap, yaitu wajar dalam kehidupan sekarang ini. Namun, perlu kita ketahui bahwa arti perkawinan itu sesungguhnya tidak statis dan kaku, karena kata tersebut memiliki arti dalam konteksnya masing-masing. Kemudian lanjut ke dalam tuntutan yang ketiga, yaitu gender. Menurut penggagas teologi queer, gender tidak ditentukan oleh fisik, bukan sesuatu yang ada secara alami. Maka dari itu, gender adalah arti dari hasil konstruksi manusia dan karena itu berubah-ubah. Seperti Butler yang tidak setuju dengan bentuk fisik dan organ-organ yang dapat dilihat menjadi ukuran untuk menentukan seksualitas dan gender. Maka dari itu, orang yang sama jenis kelamin sekalipun memiliki gender yang berbeda. Nah, kalau seandainya gender itu ditentukan dari bentuk fisik dan organ-organ yang terlihat, maka gender pun akan terlihat antara perempuan yang sama jenisnya dan laki-laki yang sama jenisnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu adalah diskurs. Mengenai semua bentuk percakapan, berfungsi bukan sekedar untuk saling tukar informasi, tetapi yang terlebih penting adalah memproduksi dan mengontrol subjek-subjeknya. Misalnya, dalam percakapan tentang gender, orang menetapkan bahwa jantan dan betina adalah hal normatif untuk gender. Berbicara tentang jenis ketiga, di luar jantan dan betina selalu dianggap sebagai lelucon, aneh, dan bahkan memalukan. Kita juga cenderung berpendapat bahwa hubungan seksual adalah syarat utama bagi sebuah pernikahan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa hubungan seksual bukanlah dasar dari pernikahan terjadi.
melainkan dasar dari pernikahan adalah cinta kasih, kesetiaan, saling menerima, dan juga melengkapi. Kemudian kita akan melanjut ke tahap yang kelima, yaitu adalah identitas. Identitas manusia selalu berubah, tidak stabil, dan juga masih dalam proses untuk terjadi, ataupun membentuk sesuatu yang sudah jadi. Pemikiran Barat yang dipengaruhi oleh pandangan Plato menyatakan bahwa ada kepribadian yang stabil dalam diri setiap orang, yaitu ditolak oleh pionir teologi queer. Kepribadian manusia berada dalam proses pembentukan dan juga belum selesai. Pembentukan kepribadian itu berlangsung dalam bahasa, percakapan, dan kondisi material yang sedang dia hadapi. Kalau seseorang terus-menerus mendengar bahwa dirinya baik dan bisa melakukan sesuatu, dia akan berada dalam proses menjadi sesuatu yang baik dan mampu melakukan segala tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-6, yaitu adalah penundukan. Penundukan terhadap seseorang selalu berdampak pada perjuangan dari yang ditundukkan untuk menjadi subjek, ataupun subjection becomes subject. Salah satu cara manusia menundukkan sesamanya ialah dengan cara seperti yang sudah kita lihat adalah melalui bahasa dan percakapan. Dalam hal tersebut, mereka yang berkuasa membentuk dan mengarahkan sesamanya. Reaksi mereka yang ditindas untuk menjadi subjek dalam relasi dengan mereka yang menindas ini sangat berguna untuk kita memahami bagaimana kaum gay ataupun lesbi memberontak terhadap penindasan oleh kaum heteroseksual. Pemberontakan ini juga dilakukan dengan merumuskan identitas mereka untuk tetap bertahan hidup dan diterima di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai Alkitab tentang homoseksualitas. Persoalan mengenai homoseksualitas dapat menimbulkan pandangan yang berbeda-beda dari tiap orang. Ada orang yang menganggap bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Umumnya, pernikahan dilakukan oleh dua orang, diantaranya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, kaum gay dan kaum lesbi adalah yang sama jenisnya. Hal itu melanggar perintah Allah karena jelas pernikahan atau perkawinan dilakukan oleh dua jenis yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, apakah orang yang memutuskan untuk hidup sendiri dapat dikatakan melanggar perintah Allah? Terdapat seorang mahasiswa yang menjawab tidak. Jawaban mahasiswa tersebut membuka pemikiran mereka bahwa pernikahan bukan melanggar perintah Allah. Dalam Efesus 5 ayat 23 terlihat jelas bahwa pernikahan adalah bentuk perbuatan simbolis yang terjadi dalam persekutuan Kristus dan jemaat. Kita tidak hanya melihat arti pernikahan, namun bisa dipahami dari wujud yang tidak nampak secara langsung, yaitu persekutuan Kristus dan jemaat. Queer mengartikan Kristus adalah mempelai laki-laki, sedangkan jemaat adalah mempelai perempuan yang terdiri dari laki-laki, perempuan, gay, dan lesbi. John Spong mengatakan terdapat 7 ayat dalam Alkitab untuk dipakai menghukum bahkan membunuh gay atau gay dan lesbi. Ayat-ayat tersebut diantaranya yang pertama dalam kitab Kejadian 19. Dalam kitab Kejadian 19 ini, seluruh laki-laki di kota Sodom meminta 2 orang asing untuk disetubuhi. Tetapi jika seluruh laki-laki di kota Sodom adalah homo, maka dari mana bayi-bayi itu lahir? Lelaki di kota Sodom tidak seluruhnya adalah homo, karena di ayat-ayat lain sudah diperiksa bahwa kota Sodom memiliki dosa perzinahan, ketidakjujuran, ketidakpedulian terhadap orang asing. Tempat kedua dan ketiga yang membahas mengenai Sodom terdapat dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 14 dan Yeskiel pasal 16 ayat 49 sampai dengan 57. Kitab Yeremia merujuk pada dosa Sodom yang membuat adanya asumsi bahwa pembahasan itu tertuju kepada homoseksual. Namun ketika ditinjau lagi dapat kita tahu bahwa hal itu tidak menjadi satu-satunya dosa yang mereka lakukan. Dan tidak semua laki-laki di tempat itu adalah homo. Yeremia 16 memberi dan menyebut dosa orang Sodom, yaitu kecongkakan, makanan yang
berlebihan membuat mereka hidup dalam kesenangan dan tidak menolong orang yang hidup dalam sengsara dan miskin. Namun, dalam Yeskiel membahas mengenai pemilihan Allah atas Sodom yang sama dengan dosa yang lainnya, sehingga kita dapat mengatakan bahwa homoseksualitas adalah dosa yang juga di dalamnya ada pengampunan Allah. Tempat yang keempat yaitu Imamat pasal 18 ayat 22 dan Imamat pasal 20 ayat 13 yang membahas mengenai larangan untuk tidak makan daging babi, mengawinkan dua jenis ternak, memakai pakaian dengan dua jenis bahan. Hal ini kita menganggap bahwa sudah digenapi oleh Kristus, sehingga pemberlakuannya tidak bisa untuk dipakai lagi. Namun, larangan homoseksualitas masih kita beranggapan tidak bisa digenapi oleh Kristus, sehingga hal ini masih berlaku. Tempat yang kelima adalah Roma pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika kita membaca ayat ini, kita langsung menerima secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan maknanya, maka kita akan setuju bahwa ayat ini tertuju kepada homoseksualitas. Tetapi kita perlu melihat ayat yang lain bahwa hubungan ini terjadi karena adanya penyembahan berhala. Sehingga menurut Paulus, Allah menghukum mereka dengan timbulnya keinginan homoseksualitas. Dengan adanya anggapan ini, Crandall memberi solusi bahwa pemikiran Paulus masih hidup dalam pemahaman Yudaisme tentang najis, dan John Spock berpendapat bahwa Paulus melakukan ketaatan pada agama dan lainnya untuk menutupi dirinya adalah seorang gay, sehingga Paulus menunjukkan bahwa dosa-dosa tidak dapat memisahkan manusia dari kasih Allah dalam Kristus. Terbukti bahwa dirinya gay namun dipakai secara khusus oleh Kristus. Tempat yang keenam dan yang ketujuh terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan 10. Ayat ini sangat dominan bahwa homoseksual dibuang ke api neraka. Tetapi jika kita melihat lagi dari bahasa Yunani bahwa setiap persepsi tidak berasal dari teks, namun dari diri mereka sendiri yang berasumsi. Kata bahasa Yunani yang digunakan untuk banci adalah malakoi, sedangkan pemburit diartikan arsenokoitai. Banci atau malakoi berarti laki-laki yang lembek atau feminisme. Namun, tidak semua banci adalah homo dan tomboy atau waria itu lesbi. Nyatanya, banci dan waria menikah dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin, kemudian memiliki anak dan punya keluarga yang sehat. Identitas seksual tidak selalu sama dengan perilaku seks, karena ada anak laki-laki yang berperilaku sebagai perempuan dan sebaliknya. Kata dari yang dipakai Paulus menurut Stephen ditujukan kepada para pelacur di kuil yang menyerahkan diri mereka melakukan hubungan seks dengan jemaat ibadah di kuil itu. Karena adanya praanggapan penerjemah yang berbeda, maka kita harus cermat dalam menerima informasi. Dari kedua kitab tersebut tidak tertuju kepada kaum homoseksual yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika kita memfokuskan ke arah tersebut, maka dapat dikenakan simbol ini kepada Daud dan Yonatan, dua laki-laki dewasa yang saling mencintai melebihi cinta kepada perempuan. Dapat dibaca di 2 Samuel pasal 1 ayat 26. Pandangan Yesus dalam pandangan teologi queer. Sama halnya dengan teologi feminis, pendukung teologi queer tidak memaksa agar Yesus dipahami sebagai laki-laki, gay atau lesbi. Namun, bagi mereka, Yesus tetaplah seorang laki-laki. Yesus peduli kepada semua seks, termasuk gay dan lesbi. Yesus disebut queer karena aneh dan ganjil. Mereka melihat dari sikap Yesus saat memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus mengubah dan membongkar pandangan ini dari sisi politik, agama, bahkan gender. Menurut Robert Goss,
Sikap yang Yesus tunjukkan ini menggambarkan adanya visi kritis sekaligus alternatif untuk penataan kembali pemahaman agama, politik, dan relasi manusia dari relasi kekuasaan dan penindasan menjadi relasi yang membebaskan, menciptakan kesetaraan dan kasih. Karena itulah Yesus seorang queer. Maksudnya, Yesus sebagai queer bukan berarti Yesus seorang gay atau lesbi. Yesus adalah laki-laki yang berani untuk berbeda dengan pandangan mayoritas dan budaya dominan. Yesus menunjukkan sikap solidaritas dengan orang-orang yang berkuasa untuk memperoleh kebebasan dari segi politik, kemiskinan, dan juga penindasan paham yang berhubungan dengan penindasan gender dan ketakutan mayoritas terhadap homoseksualitas. Ketika Yesus meminta minum dari seorang perempuan Samaria yang dikucilkan, atau Yesus laki-laki dan perempuan adalah sebuah ciri khas dari gender setiap individu. Adapun kelainan dalam karakter yang menyukai sesama jenis tidak dapat membuat dirinya berubah menjadi gender yang berlawanan atau gender yang diinginkan. Karena sifat dari karakter tersebut sering sekali adanya penolakan terhadap mereka dalam masyarakat dan gereja pada masa lalu. Dan hal inilah yang melahirkan sebuah pemikiran teologi queer yang memberikan tempat bagi mereka yang memiliki kelainan karakter. Bahkan gereja tidak bisa menutup mata untuk tidak mengetahui dan mengambil keputusan. Karena menurut masyarakat, biar bagaimanapun mereka berhak untuk mendapatkan hak dan yang sama dan merayakan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Meski kita mengetahui bahwa identitas tidak dapat diubah, mereka pernah mengalami kelainan karakter atau menyukai sesama jenis. Namun dalam pandangan teologi queer, Yesus sangat peduli terhadap semua gender dan kelainan karakter. Karena itu Yesus berani merubah pandangan terhadap mayoritas dan semua budaya yang masih mau mendekatkan diri pada penguasa untuk mendapatkan hak dan kebebasan dari segi politik, kemiskinan, dan penindasan lainnya.